Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di webinar gratis onlineku dengan judul Step by Step dapetin 10 juta pertama dari sosmed walaupun kamu seorang introvert. Iya, introvert, kayak aku. Tapi sebelumnya aku mau mengapresiasi dulu, apresiasi terbesar buat kamu yang udah nonton video ini, buat kamu yang udah ikutan webinar kali ini, karena kamu udah meluangkan waktu dan tenaga untuk belajar hal baru. Terima kasih banyak sekali lagi. Tapi sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu bahwasannya ilmu yang akan aku sampaikan di sini, webinar yang akan aku sampaikan di sini, mungkin udah pernah kamu lihat sebelumnya dari sosmed, dari internet di luaran sana. Bahkan mungkin kamu di sini punya pengalaman yang lebih dari aku. Nah, tapi di sini aku akan menceritakan, men-sharing dari pengalamanku pribadi mendapatkan 10 juta pertama dari sosmed walaupun aku seorang introvert. Dan step by step-nya ini aku tulis dari pengalamanku pribadi dan dengan bahasan yang mudah dimengerti. Dengan gaya bahasa aku sendiri. Oke, langsung lanjut aja ya. Untuk pertama aku mau mengenalkan diri dulu nih. Halo semuanya, nama aku Teddy Sehan. Aku dari kota Salatiga. Kota kecil yang bisa dibilang damai. Mungkin beberapa dari kamu juga, kok namanya kota Salatiga sih? Emang bener 7 ya? Nah, biasanya ada jokes-jokes kayak gitu tuh. Ya, jadi aku dari kota Salatiga. Nama aku Teddy Sehan. Aku adalah peraih SYCA Silver Circle Award 2023. Ini adalah kelas dari Cik Victoria Wong, di mana orang-orang yang masuk Silver Circle Award ini berarti orang-orang terpilih yang udah dapat 100.000 followers ke atas. Nah, aku salah satunya. Terus aku adalah mentor kelas editing video CapCut. Ya, teman-teman mungkin di sini juga tahu aku dari tips bikin konten, terutama editing konten pakai CapCut. Nah, itu aku orangnya. Lalu aku adalah konten kreator yang sekarang udah sampai 127.000 followers di bulan apa nih? Di bulan April ini berarti, 23 April. Oke, lanjut aja. Nah, akun Jago Konten ini juga aku grow dari kecil banget. Ini aku untuk awal-awal tuh sebenarnya lupa untuk screenshot, tapi ini aku dapat screenshot yang masih ratusan followers. Jadi aku grow akun ini dari kecil banget sampai 100.000 followers nih dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, aku mulai dari sekitar awal Oktober, terus di awal Desembernya ini aku berhasil dapetin 100.000 followers pertamaku. Tapi nggak cuma grow doang, aku juga ada kelas editing yang alhamdulillahnya, puji Tuhannya, bisa bantu aku menuju 10 juta pertama dari konten. 10 juta per bulan dari konten. Ini adalah cuplikan dari kelasku ya. Ada materi-materinya, terus ada grup diskusinya. Aku mengembangkan kelas ini sampai akhirnya bisa dapetin 10 juta pertama dari konten, dari sosmed. Oke, lanjut. Nah, dari kelas editing ini ternyata bantu aku dapetin klien-klien baru untuk sharing. Sharing mulai dari webinar online. Ini aku share sedikit juga ya. Ini webinar bersama tim medianya Metro TV. Ini ada Mas Denny dulu yang nge-reach out aku. Terus ada webinar bersama UMKM Binaan Peruri Indonesia. Nah, ini aku di-reach out sama Bu Clara. Terima kasih Bu Clara kalau lihat ini juga. Aku mengapresiasi banget Bu Clara udah membantuku untuk menanjaki karir sebagai konten kreator dan sebagai pemateri. Nah, selanjutnya ada setelah dari kelas, terus webinar, terus ada juga workshop offline-nya. Ini perjalanan yang menurutku menyenangkan sih ya. Walaupun emang challenging, ada hambatan-hambatan di setiap perjalanannya, tapi aku merasa enjoy karena itu kayak aku menaiki setiap tangga kehidupan dengan ya walaupun susah aku harus tetap naik. Nah, aku ngisi workshop offline buat UMKM binaan PT KAI Indonesia. Ini waktu itu di Jogja ya. Jadi UMKM dari seluruh Indonesia, nasional nih. Ada yang dari luar Jawa juga, karena aku di Jawa nih. Ada yang dari luar Jawa didatengin ke hotel khas Jogja. Nah, aku ngisi offline workshop selama 2 hari di sana. Terus ada private coaching buat pegawai B2, P2 VRP. Itu adalah salah satu bidang dari Kementerian Kesehatan, khususnya di kota Salatiga, kotaku sendiri. Nah,
Materinya yang biasa aku share adalah masih sama seperti yang udah aku share di sosmed ya, di akunku, yaitu seputar tips bikin konten dan editing video. Ini menarik banget apalagi untuk UMKM zaman sekarang, aku sharing di sana. Tapi sebelum itu, aku itu adalah seorang introvert, teman-teman. Aku tuh mulai dari akun biasa aja, akun kecil, yang aku mulai dari kamarku pribadi, kamar yang kecil, kamar yang kosong, masih amburadul. Kamu bisa lihat video-videoku di bawah, di sosmedku di bawah, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, pasti kamu bisa lihat perkembangannya dari aku yang nggak bisa ngomong, nggak bisa berekspresi, susah menyampaikan materi, tapi perlahan bisa lebih lancar. Nah, tapi mungkin kamu mikir, lah, masa iya introvert bisa kayak gitu? Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, sebelum kita masuk ke step by step-nya, coba kita definisikan dulu introvert itu apa. Oke? Introvert adalah salah satu jenis kepribadian yang lebih senang meluangkan waktu sendiri untuk mengumpulkan energinya, merasa lebih nyaman berfokus pada pemikiran dan batin mereka sendiri, dan menikmati menghabiskan waktu dengan satu atau dua orang aja. Nah, ini aku ambil dari sumbernya siloamhospitals.com ya. Jadi, di sini bukan berarti introvert itu adalah seorang yang pemalu, nggak bisa ngomong, terus pendiam, terus hanya mengurung diri di kamar, bersedih, dan lain-lain. Itu enggak kayak gitu. Dan jangan sampai kamu mengklaim dirimu menjadi orang yang seperti itu ya. Karena introvert itu bisa melakukan apapun. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan public speaking. Ngomong di depan orang banyak. Ngomong di depan kamera. Bisa banget. Cuman untuk mengumpulkan energinya kembali, menambah energinya kembali, itu biasanya emang membutuhkan waktu untuk me time, untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu mengklaim dirimu kamu adalah seorang pemalu, seorang yang gak bisa ngomong, apalagi ngomong di depan publik. Jangan mikir kayak gitu. Introvert, ekstrovert sama aja, yang membedakan adalah cara mengumpulkan energinya. Kalau introvert mengumpulkan energi dengan me time, dengan waktu sendiri, tetapi untuk ekstrovert mengumpulkan energi ketika ketemu orang banyak. Bedanya di situ. Harap diingat ini baik-baik. Jangan mengklaim dirimu serendah itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke step by step-nya. Tadi kan kita udah paham nih, introvert itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke step by step-nya. Apa aja sih yang aku lakukan untuk bisa dapetin 10 juta pertama dari sosmed? Karena ini adalah bukan hal yang mustahil. Bahkan di era sekarang, era sosmed, eranya informasi, kamu bisa mendapatkan 10 juta pertama dengan 1 bulan, 2 bulan itu bukan hal yang mustahil. Oke, langsung aja ya. Ke step pertama. Step pertama yaitu menentukan topik niche atau target market. Nah, ini penting. Mungkin kamu udah pernah lihat di luaran sana ilmu-ilmunya. Yang paling terpenting adalah menentukan topik niche atau target market dulu. Ini sebagai landasan ketika kita berkarir di sosmed. Karena kalau kita nggak nentuin ini di awal, bakal susah ketika bikin kontennya. Dan banyak orang berhenti di titik ini karena mereka masih bingung harus ngomongin apa. Nah, saranku, next ya. Saranku, kamu mulai dari problem yang ada di sekitarmu dulu. Kalau aku sendiri, aku ambilnya, problemnya adalah aku pengen ngajarin pemula yang masih nggak bisa, terutama emak-emak sekalipun, untuk bisa bikin konten modal HP doang. Nah, problem yang aku ambil nih di sini. Ngajarin pemula, walaupun seorang emak-emak sekalipun, untuk bisa bikin konten modal HP doang. Jadi ini sebagai landasanku ketika bikin konten nanti. Mungkin bahasa di sini aku bisa lebih ambil yang bahasa simpel, bahasa yang sederhana, biar emak-emak tuh juga bisa paham. Pemula juga bisa paham. Aku sendiri punya expertise di bidang konten dan editing, karena udah pernah ikutan salah satu agensi. Aku dulu kerja di agensi selama kerja dari 2018. Jadi aku setidaknya punya pengalaman atau satu step lebih baik dari orang yang belum tahu. Jadi aku sharing lah di situ dengan
niche atau topik niche atau topik atau target market yang aku tentuin di awal seperti ini. Karena udah punya pengalamannya, aku pengen sharing juga, aku pengen share to the world bahwasanya aku punya expertise di bidang ini dan aku pengen menyelesaikan masalah ini. Dari sini aja itu udah cukup untuk kita bikin konten ke depannya. Misal, ada beberapa kasus di akunku, itu ada emak-emak pengen, bentar aku next slide dulu. Ada beberapa kasus di akunku itu ada emak-emak pengen ngubah fotonya jadi video. Soalnya punya banyak foto nganggur di galerinya. Misal lagi liburan gitu ya. Fotonya tuh kan banyak. Terus bingung mau diapain. Lah mereka komen-komen deh tuh di akunku, di konten-kontenku. Jadi aku bikinin deh beberapa konten-kontennya seputar tentang mengubah foto jadi video. Dan alhamdulillah puji Tuhannya itu meledak. Boom. Viewersnya selalu banyak nih ketika aku bahas tentang bikin foto jadi video. Tapi itu balik lagi dari awal. Kita mulai dari menentukan topik, niche, atau target marketnya terlebih dulu. Jadi kita lebih paham konten-konten mana aja yang sekiranya bisa kita bikin untuk menyelesaikan problem atau masalah yang dialami sama target market. Ketika kita mulai dari problem untuk di-solve, itu menjadi lebih mudah. Dan kita nggak perlu mikir yang gede-gede dulu. Nggak perlu mikir yang terlalu jauh. Jadi kita fokus dari hal-hal kecil, problem-problem kecil yang bisa kita selesaikan. Dan ingat tadi ya, kita nggak perlu jadi yang jago banget, yang jadi ahli banget. Tapi setidaknya, at least, satu langkah lebih baik dari orang-orang yang belum tahu, itu udah cukup banget untuk kamu berkonten, berkarya di sosial media. Contoh lagi nih, aku punya teman, dia seorang ibu rumah tangga yang baru aja punya anak. Ini shout out to Grazia Family ya, KPW dan Cikaka buat akunnya ini, buat aku review. Jadi dia berangkat dari keresahannya ketika mengasuh anak, ketika menumbuhkan anaknya dari bayi terus menjadi balita, terus apa aja sih keresahan-keresahannya. Nah, dia sharing lah di situ dari pengalamannya. Mungkin dari cara menggendongnya, terus dari ketika panik ketika lagi muntah gitu ya, terus cara menggendong bayi tadi, terus nanti juga bisa ngomong sendiri dan lain sebagainya. Jadi berangkat dari keresahan, berangkat dari problem kecil yang bisa dia selesaikan. Jadi at least kamu satu step lebih depan, satu step lebih maju dari orang-orang yang belum tahu, kamu bisa sharing itu. Dari pengalaman aja udah cukup. Oke, itu untuk step pertamanya ya. Jadi kamu tentukan dulu problem apa yang pengen kamu solve. Masalah apa yang pengen kamu carikan solusinya. Kamu mulai dari situ. Kamu bisa tulis dulu sekarang, tulis di notes, kira-kira apa sih problem yang pengen aku solve, aku bisa menyelesaikan masalah tentang apa sih, aku punya solusi tentang apa sih. Biasanya nih mulai dari pribadi aja, mulai dari yang terdekat. Mungkin kamu adalah orang yang jago jahit gitu ya, kamu bisa sharing lah di situ. Gimana caranya untuk memasukkan benang itu ke dalam lubang secara lebih gampang. Kamu punya hacks-nya enggak? Nah, kamu bisa sharing-sharing kayak gitu. Jadi kamu tentukan dulu masalah apa yang pengen kamu selesaikan. Itu untuk step pertama ya teman-teman ya. Kita masuk ke step kedua, yaitu bikin video. Iya, secara khusus bikin video ngomong di depan kamera. Setelah paham apa yang mau dibahas, problem apa yang harus di-solve, mulailah kamu bikin video. Mungkin kamu mikir, kenapa harus video? Kan bisa foto-foto aja. Kan bisa video yang cuma video terus nanti baca caption. Itu kan banyak tuh faceless, konten-konten faceless yang kayak gitu. Jadi, kenapa kita bikin video? Karena dengan video bisa menambah kredibilitasmu. Kamu bisa lebih tambah dipercaya. Jadi, ketika kamu bikin, misal ya nantinya kamu pengen berjualan, pengen buka kelas, udah ada kredibilitas di situ. Kayak misalnya aku sendiri, aku udah sering bikin video ngomong di depan kamera itu sejak awal bikin konten. Jadi ketika orang
pengen aku untuk buka kelas itu karena mereka udah percaya, udah kredibel sama apa yang aku sampaikan. Dan videonya, saranku memang secara spesifik adalah kamu harus ngomong di depan kamera. Bukan cuma footage, terus dikasih voice over, itu kan ada banyak juga. Atau bahkan cuma voice Google, yang mbak-mbak Google yang ngomong itu ya. Kalau kamu cuma ngejar views-nya aja, bisa. Tapi kita kan pengen lebih realistis nih, dapetin uang dari sini. Jadi, saranku memang lebih baik ngomong di depan kamera. Ngobrol apa yang kamu bisa, apa yang kamu bisa kasih solusi di konten di depan kamera. Ngobrol kayak gini. Voice over sebenarnya nggak apa-apa, cuman aku saranin langsung ngobrol di depan kamera. Oke, lanjut ya. Karena dari bikin video ngomong di depan kamera, personal branding kita juga bakal dikenali. Misal, contoh kayak gini. Oh, ternyata masnya ini ngomongin tips editing. Penyampaiannya mudah dimengerti. Alhamdulillah jadi tambah ilmu. Ketika orang udah mikir gitu, mereka bisa dengan mudah share ke orang lain di sekitarnya. Ternyata ini cara bikin editing yang kayak gini toh. Nih, kamu lihat deh. Nih, aku share videonya. Kamu lihat sendiri. Dan dari orang lain mungkin ada yang komen juga, bakal komen juga. Mas, tolong bikinin kelasnya dong dari awal buat saya yang gaptek ini. Nah, karena kita mulai dari video kita ngobrol di depan kamera, ternyata ada orang yang udah kredibel, udah percaya sama kita. Tolong bikinin konten ini dong mas, tolong bikinin kelas ini dong mas. Karena mereka tahu aku bisa menyampaikannya relate dengan apa yang mereka inginkan. Dari sini muncul demand karena hal simple tadi, yaitu personal branding. Mereka percaya kalau aku yang bikin kelas, mereka bakal mengerti. Contoh lagi nih, dari akun parenting tadi ya, dari akun parentingnya temanku tadi, ternyata ada juga 1 atau 2 video yang viral nih. Terutama ketika bahas tentang potty training. Potty training tuh kayak cara mengajarkan anak untuk BAB di tempatnya itu loh. Nah, terus ada yang komen misal, Mam, biar anak nggak tantrum waktu potty training tuh gimana ya? Terus ada juga yang tanya, Mam, potty trainingnya tuh nanti produknya yang bagus tuh yang kayak gimana ya? Nah, dari situ bakal muncul ide-ide baru lagi yang bisa kita kemas lebih premium. Misal kita jualan untuk potty trainingnya tuh kayak gimana, kita bisa jualan di situ. Atau jualan kelasnya, gimana dari awal mengajak anak untuk potty training. Menanggulangi ketika anak lagi tantrum, ketika lagi belajar potty training. Nah, kita bisa sharing di situ. Jadi, penting untuk kita punya video, konten video, ngomong di depan kamera. Atau voice over lah, at least banget. Biar kita bisa mendapatkan kredibilitas itu. Bisa mendapatkan hubungan yang baik antara kita sebagai konten kreator dengan audiens yang nonton video kita. Nah, itu untuk step keduanya. Kita lanjut ke step ketiganya. Buat program yang lebih premium. Nah, ini adalah step di mana kamu bisa menghasilkan uangnya di sini. Ketika kamu udah menentukan problem apa yang bisa kamu solve, terus kamu bisa bikin konten secara rutin dengan video, terus ada mulai komen-komen muncul, ada permintaan-permintaan muncul, kamu boleh untuk bikin program yang lebih premium. Kalau aku sendiri, aku bikinin kelasnya deh tuh. Kelas bikin konten terutama dengan editing video. Sambil terus bikin konten. Dan alhamdulillahnya, totalnya sampai sekarang ada sekitar 100 member di kelas editingku. Nah, bedanya apa ketika kita bikin konten di sosmed sama konten di kelas? Bedanya adalah konten di sosmed itu konten yang cukup random. Cukup random, orang tuh bisa menikmati misal dari Reels yang A nih, kamu upload di hari awal-awal bulan Mei gitu misalnya. Terus dia juga bisa menikmati konten dari akhir-akhir bulan Mei. Jadi ini kan random banget ya. Untuk mereka ikuti kan susah. Nah, bedanya kalau di kelas bakal ada framework berpikirnya. Step by step berpikirnya. Apa aja sih pertama yang harus dilakukan untuk bisa ngedit video mungkin. Dari memasukkan video gimana.
Terus cara memotong video yang gampang gimana. Terus selanjutnya cara menambahkan teks gimana. Jadi itu urut. Framework berpikirnya, step by stepnya itu bakal dijelasin di kelas. Kelasnya tentu aja ada akunya ya, ada video akunya. Karena mereka kan percaya kalau aku yang ngajar, mereka bakal lebih mudah mengerti. Karena dari personal branding tadi, dari konten-konten ngomong di depan kamera tadi. Dan sebenarnya aku juga ngerekamnya tuh ya dari rumah aja kok. Aku kan sendirian ya di ruang kerja ini, aku mengerjakan semuanya sendiri. Ya mungkin ada tim 1-2 itu juga teman-teman terdekatku yang mau bantu. Tapi aku mengerjakannya semua sendiri. Jadi sebagai introvert yang masih malu untuk ngomong di depan orang banyak, ketemu orang banyak, ngomong di depan kamera adalah salah satu alternatif yang gampang untuk dicoba. Dan itu udah bisa ya dapetin penghasilan yang lumayan lah. At least ya bisa untuk nambah-nambah penghasilan di luar penghasilan utama itu juga udah bisa banget. Terus misal kita hitung aja ya. Hitung aja nih. Kita berandai-andai dulu nih. Misal satu kelas itu harganya 100.000. Ya nggak yang muluk-muluk, kita pakai yang umum aja. Misal satu kelas ini 100.000. Terus misal dari satu kelas ini ada satu orang yang beli per hari satu aja. Jadi 100.000 per hari. Bayangkan aja, 1 bulan 30 hari kan udah 3 juta. Itu kan udah lumayan banget ya. Sebagai penghasilan tambahan di luar penghasilan utama mungkin buat kamu yang udah punya pekerjaan utama itu kan lumayan banget. Misal satu hari ada berapa ya? 5 orang deh, 5 orang. 5 orang yang ikutan kelas kita. Kan 5 orang bukan hal yang kecil ya ketika kita bawa ke sosial media, ketika kita bawa ke internet. Kalikan aja sama 30 nih. 5 orang kali 30 dengan harga produk 100.000. Kan udah 15 juta. Banyak ya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Aku ingetin lagi, sebagai seorang introvert itu bukan hal yang mustahil. Asalkan ya itu ya tetap rutin bikin konten. Atau kalau kamu pengen ngiklan ya ngiklan aja. Tapi kita fokusnya untuk meningkatkan kredibilitas kita. Agar kita bisa dipercaya sama orang-orang yang nantinya bakal ikutan kelas. Nah itu untuk step ketiganya. Jadi kamu bisa bikin konten-konten yang lebih premium. Produk-produk yang lebih premium lagi. Setelah tadi step 2-nya kamu bikin konten ngomong di depan kamera. Selanjutnya step keempat nih. Dan sebenarnya ini step tambahan aja. Ya. Ketika kamu udah rutin bikin konten, tahu mana konten yang bagus untuk di-share, kamu bagikan, biasanya brand-brand mulai ngelirik nih. Iya, mulai ngelirik. Oh, ternyata masnya ini tuh udah biasa bikin konten tentang editing, tentang tips bikin konten. Coba deh aku approach untuk kerja sama endorsement. Salah satunya ya mic dari Saramonic ini. Nah nih, jelas kan kalau gini kan? Aku juga nggak nyangka sebenarnya kok aku bisa dapet alat kayak gini. Alat yang dulu tuh cuma ada di mimpiku, aku nggak mungkin beli sendiri. Ternyata, alhamdulillah puji Tuhannya, ternyata dikasih ini secara cuma-cuma. Ya udah kerja sama deh tuh. Ada lagi nih, karena kebetulan di awal aku tadi pengen solve masalah pemula yang pengen bikin konten, terutama emak-emak. Mulai deh. Ada beberapa emak-emak yang approach aku melalui DM. Misal, untuk jadi pembicara. Itu lumayan banget loh teman-teman ya. Aku mulai dari isi webinar-webinar online dulu. Tadi yang di awal aku menceritakan tentang aku diundang untuk menjadi pembicara di timnya Metro TV. Terus ke webinarnya dari Peruri ini UMKM binaan Peruri, di mana aku ngisi selama 2 hari webinar online nih, waktu zaman-zaman 2023 awal lah kira-kira. Terus ada emak-emak dari Dasar Wisma, ada kumpulan ibu-ibu istri pegawai negeri, dan lain sebagainya. Itu benar-benar cukup merubah hidupku. Yang seorang introvert ini, yang susah ngomong ini, awalnya. Tapi karena emang berlatih, karena emang punya keinginan yang besar, akhirnya ya bisa sampai di titik sekarang ini. Kalau sekali webinar, misal aja dihargai minimalnya
500.000 per jam. Itu udah sangat lumayan sekali ya. Kita cuma kerja selama 1 jam bisa dibayar 500.000, itu kan wow. Angka yang cukup lumayan untuk dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Terus misal bisa isi webinar 2 sampai 3 kali aja di hari weekend. Udah 1,5 juta. Lumayan banget untuk nambah-nambah penghasilan tambahan, terus menambah kegiatan-kegiatan kosong kita di waktu weekend daripada cuma scrolling-scrolling doang, ya kan? Nah, karena beberapa dari mereka puas ketika, ini aku melanjutkan ceritaku ya. Karena beberapa dari mereka puas ketika aku ngisi webinar online-nya, mulai deh direkomendasikan untuk isi acara offline. Sebenarnya itu adalah hal yang menurutku challenging banget, menurutku bikin deg-degan apalagi seorang introvert ini. Tapi ya udah aku harus berani untuk mengambil kesempatan ini, ya udah aku ambil itu. Nah, ini ada fotonya ya. Ini aku waktu ngisi untuk PT KAI di Jogja tahun lalu. Ini workshopnya 2 hari di Jogja, UMKM-nya dari seluruh Indonesia nasional, aku diundang di sini. Dan ya untuk fee-nya yaitu lumayan lah ya, bisa dibilang udah juta sekali ngisi. Itu kan lumayan banget. Terus untuk Kementerian Kesehatan ini di tempat tinggal saya juga, di tempat tinggalku di Kota Salatiga. Ini kebetulan juga ada, di mana itu aku ngajar mereka dari yang awalnya belum tahu cara bikin skrip, cara bikin videonya gimana, cara editingnya gimana, itu aku ajarkan di situ. Memang itu dari hal yang sederhana banget, dari hal di mana aku bikin konten harian, rutin, yang meng-solve masalah mereka. Jadi step by stepnya ini dari awal banget sampai step yang keempat ini urut banget aku kerjain kayak gini nih. Yang aku lakuin seperti ini. Jadi nggak ada satu step yang aku lewati, nggak ada satu step yang aku nggak bagikan sama teman-teman. Ini benar-benar step yang aku lakukan sendiri, yang benar-benar aku laksanakan sendiri. Untuk workshop offline biayanya juga lebih gede lagi nih, minimal banget ya. Ini aku sebut angka aja karena kamu adalah salah satu nonton yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih. Ya minimal kayak 2 juta untuk full day workshop itu bisa. Ya emang ngajarnya sehari full sih. Tapi bayangin aja, dapat 2 juta dalam sehari, itu kan uang yang lumayan ya. Apalagi kalau misal udah ada beberapa job-job untuk ngisi offline beberapa, itu juga lumayan banget. Untuk mendapatkan 10 juta pertama itu bukan hal yang mustahil. Jadi sebenarnya itu step-stepnya yang udah aku alami sendiri untuk mencapai 10 juta ya bukan hal yang mustahil tapi juga bukan hal yang mudah. Aku seorang introvert. Kalau nggak percaya, ini ya, aku adalah seorang introvert. Ini adalah fotoku sendiri di tahun 2019. Kalau nggak percaya boleh tonton video ini. Ini aku bagiin video pertama-tamaku waktu pertama kali ngonten deh. Kamu lihat dulu videonya. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Halo semuanya, jadi di episode kali ini aku akan share gimana aku nge-style rambutku sehari-hari. Yang kita butuhin pertama, gimana kalau dibandingin sama aku yang sekarang? Aneh nggak? Aneh sih, karena beda banget. Dulu aku yang cupu banget, nggak bisa ngomong dengan lancar, nggak ekspresif, mukanya datar aja, volumenya nggak keluar, terus nggak bisa pakai gestur-gestur yang nyaman gini. Ternyata di titik sekarang aku bisa lebih jago ngomong di depan kamera. Karena dari satu skill ngomong di depan kamera ternyata bisa membuka banyak kesempatan buat aku. Dan pastinya buat kamu selanjutnya. Maka dari itu, teman-teman, kalau aku aja bisa dapetin 10 juta pertama dan udah ada buktinya tadi dari sosmed, bukan hal yang mustahil juga buat kamu melakukan hal yang serupa. Kalau kamu udah ada di posisi pengen dapat uang dari sosmed walaupun kamu seorang introvert sekalipun, kebetulan aku lagi buka programnya nih. Program gimana cara jago ngomong di depan kamera walaupun kamu seorang pemula dan introvert sekalipun. Nah, pas banget. Aku akan bimbing dari nol, mulai dari apa yang harus dipersiapkan. Tips dan triknya apa aja ketika ngerekam waktu ngomong di depan kamera. Terus,
gimana cara menilai performanya, mana aja yang perlu diperbaiki, dan biar selanjutnya bisa jadi lebih baik. Nah, di kelas nanti akan ada juga tugas-tugas nyatanya, tugas-tugas yang praktekabel biar kamu bisa segera praktek. Jadi bukan cuma video-video pembelajaran aja, tapi nggak ada actionnya, tapi ada tugas yang harus kamu praktekin biar bisa segera mencapai tujuan yang kamu inginkan di awal tadi. Biar dapetin 10 juta pertamamu. Tambahan, ada juga framework step by step-nya juga, biar kamu bisa langsung jago ngomong depan kamera dalam 7 hari. Ya, betul, 7 hari. Mungkin kamu merasa nggak mungkin. Tapi kalau kamu emang menerapkan hal itu, gak ada hal yang nggak mungkin. Jadi materi-materi ini juga udah proven, udah aku tes ke beberapa followersku. Dari situ mereka kasih testimoni dan reviewnya, dan ternyata ada beberapa hal yang perlu aku perbaiki ya, aku perbaiki. Jadi kualitasnya tuh semakin oke dan proven. Dan materi-materi ini tentu saja dari pengalamanku pribadi, aku akan share step by stepnya dari awal sampai menilai performa. Ada 3 bab di situ, aku akan bagikan di situ sesuai dengan pengalamanku bikin konten sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kamu nggak perlu menghabiskan waktu yang sebegitu banyaknya untuk belajar skill ini. Karena aku udah kemas itu, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk lebih jago ngomong depan kamera. Nah, kalau kamu pengen beneran ambil langkah nyata untuk mencapai tujuanmu tadi, bisa langsung cek link di bawah ya, untuk detail kelasnya. Ini adalah kelas seasonal yang bisa aja aku tutup kapan aja. Tapi kalau kamu masih bisa nonton video ini, ya beruntunglah. Berarti kelasnya masih ada. Aku juga bukan tipe penjual kelas yang pembohong. Iya, biasanya kan ada tuh, diskon 90% khusus hari ini. Nah, aku cek tuh, besoknya ternyata masih ada juga tulisan yang sama. Diskon 90% untuk hari ini. Dan itu seterusnya. Aku bukan tipe orang kayak gitu. Jadi semisal kamu masih bisa nonton video ini, berarti kelasnya masih ada. Jadi itu dia webinarnya. Dan kalau kamu pengen ikutan kelasnya, boleh banget langsung cek link di deskripsi. Terima kasih banyak udah ikutan webinar kali ini. Aku sangat menggebu-gebu banget. Karena aku pengen juga kita tuh sama-sama sukses. Kita sama-sama bisa diberikan penghasilan tambahan dari eranya ini. Jangan sampai ketinggal sama era ini. Karena di sini eranya informasi, eranya sosmed, di mana kita bisa menghasilkan beberapa juta itu dengan mudah, cuma dengan posting konten. Tapi tentunya dengan skill ngomong di depan kamera biar kamu lebih kredibel, bisa dipercaya omonganmu itu. Oke? Segitu dulu, terima kasih banyak udah nonton sampai detik ini. Apresiasi terbesar buat kamu. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas ya. Langsung aja klik link di bawah. Terima kasih.